Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari analisis efisiensi teknis faktor yang memengaruhi produksi usaha tani padi di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Untuk nama kelompoknya tersendiri terdiri dari Umi Khoiria dengan nomor NIM 024, Muhammad Khairul Azim dengan nomor NIM 124, Maria Ulfa dengan nomor NIM 029, Fabela Ika dengan nomor NIM 122, dan Andri Fitrian Putra dengan nomor NIM 029. Alasan kelompok kami memilih komoditas padi di Desa Telang yaitu karena mayoritas petani di Desa Telang menggunakan padi sebagai komoditas unggulannya. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu penghasil padi tertinggi di Pulau Madura. Menurut data Badan Pusat Statistik Jawa Timur tahun 2021, total produksi padi di Kabupaten Bangkalan tahun 2019 adalah 202,885 ton, dengan potensi produksi tanaman padi sebesar 236,265 ton. Desa Terlang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan merupakan masyarakat yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, yaitu sebagai petani dan buruh tani yang komoditas utamanya adalah padi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui produktivitas padi, yang kedua untuk menganalisis efisiensi teknis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas padi di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Untuk selanjutnya akan dibaca oleh Kemudian ada tinjauan pustaka di mana padi Jawa atau dengan nama latin Pariza Oriza sativa merupakan tanaman pangan yang berupa rumput berumpun yang biasanya memiliki ciri khas berumur pendek kurang dari 1 tahun dan hanya mampu mengalami 1 kali masa produksi dan akan mati setelah masa produksi. Kemudian faktor yang memengaruhi produksi padi yaitu faktor yang mempengaruhi produksi padi ialah apa saja hal-hal yang terlihat maupun tak terlihat yang mendukung atau menghambat jalannya kegiatan usaha tani untuk meningkatkan produktivitas padi. Usaha tani sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola input atau faktor produksi seperti teknologi, pupuk, benih, dan juga pestisida dengan efektif, efisien, dan juga kontinu untuk menghasilkan produksi yang tinggi. Kemudian fungsi produksi frontier atau fungsi ini juga dikenal sebagai fungsi produksi efisiensi yang digunakan dalam ekonomi untuk menggambarkan hubungan antara input dan output yang mungkin dalam suatu proses produksi yang efisien secara teknis. Kemudian untuk metode penelitian, pada penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2023 di Desa Telang, Kabupaten Bangkalan. Penentuan daerah penelitian ini ditentukan secara sengaja atau purposive sampling dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian tersebut merupakan salah satu sentra dan pengembangan produksi padi di Bangkalan. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Kemudian fungsi produksi menggunakan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis fungsi produksi Cobb-Douglas atau Fortreiner Scholastic. Penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu luas lahan, jumlah benih, pupuk urea, NPK Ponska, herbisida, dan tenaga kerja. Kemudian untuk variabel Z yang digunakan untuk membucur tingkat efisiensi meliputi 3 variabel yakni umur, pengalaman berusaha tani, dan jumlah anggota keluarga. Untuk hasil dan pembahasan di tabel yang pertama, hasil analisis dengan menggunakan maksimum likelihood estimation atau LE menunjukkan bahwa
bahwa variabel luas lahan, jumlah benih, dan pupuk urea memiliki pengaruh yang positif terhadap produksi, yang berarti bahwa jika terjadi kenaikan input sebesar 1%, maka akan besar efisiennya. Sedangkan untuk variabel NPK, PONSKA, pestisida, dan tenaga kerja memiliki pengaruh yang negatif, yang berarti bahwa ketika semakin sedikit petani menggunakan input tersebut, maka akan semakin mengoptimalkan produksi padi di Desa Telang. Seperti ketika terjadi penambahan pupuk NPK PONSKA sebesar 1%, maka akan menurunkan produksi sebesar koefisiennya yaitu 0,20. Di tabel yang kedua, untuk mengukur tingkat inefisiensi petani padi di Desa Telang, yaitu menunjukkan bahwa dari variabel umur, maka variabel tersebut signifikan berpengaruh nyata dengan koefisien bertanda negatif, yaitu min 0,016, yang artinya semakin pintar petani, maka akan semakin menurunkan inefisiensi petani dalam proses produksi padi di Desa Telang. Hal tersebut disebabkan karena petani yang berusia semakin tua telah memiliki lebih banyak pengalaman bertani daripada petani yang masih berusia muda. Sama halnya dengan variabel pengalaman menunjukkan bahwa variabel tersebut signifikan berpengaruh nyata dengan koefisien bertanda negatif, yaitu min 0,085, yang berarti bahwa semakin tinggi pengalaman yang dimiliki oleh seorang petani, maka akan dapat menurunkan inefisiensi. Lalu untuk variabel jumlah anggota keluarga berpengaruh nyata dalam inefisiensi dengan koefisien bernilai positif yaitu 0,009, menyatakan bahwa semakin banyak jumlah anggota keluarga maka akan dapat meningkatkan inefisiensi produksi petani padi di Desa Telang. Kemudian untuk tabel yang terakhir dapat diketahui bahwa rata-rata efisiensi teknis usaha tani padi di Desa Telang adalah sebesar 0,78. Hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha tani padi di Desa Telang tidak efisien secara teknis, karena nilai tersebut belum mencapai tingkat efisiensi teknis, yaitu lebih dari sama dengan 0,8. Presentase terbesar, tingkat efisiensi teknis petani mencapai 53%. Nilai efisiensi teknis terkecil yakni 0,24 dari petani bernama Bapak Holik, dan nilai efisiensi terbesar yaitu 0,99 dari petani bernama Bapak Simin. Rata-rata tingkat efisiensi teknis di atas berdasarkan hasil kombinasi antara faktor-faktor produksi yaitu lahan, jumlah benih, pupuk urea, NPK PONSKA, pestisida, dan tenaga kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi kesimpulannya usaha tani pada Desa Telang ini perhitungan efisiensi teknis telah efisien. Produksi padi secara nyata dan positif dipengaruhi oleh penggunaan luas lahan, jumlah benih, dan pupuk urea. Sedangkan variabel NPK PONSKA, pestisida, dan tenaga kerja memiliki pengaruh yang negatif, yang berarti bahwa ketika semakin sedikit petani menggunakan input tersebut, maka akan semakin mengoptimalkan produksi padi di Desa Telang. Untuk variabel umur dan pengalaman bertani menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan secara nyata dengan nilai koefisien negatif, yang berarti bahwa semakin tinggi kedua input tersebut, maka akan semakin menurunkan inefisiensi. Sedangkan variabel jumlah anggota keluarga memiliki nilai koefisien yang positif, yang berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka akan semakin meningkatkan inefisiensi produksi. Untuk sarannya, berdasarkan hasil tersebut, maka saran yang kita berikan adalah untuk tingkat efisiensi teknis usaha tani padi di Desa Telang perlu dilakukan identifikasi atau adopsi praktik-praktik yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Contohnya, petani dapat menerapkan teknologi pertanian modern seperti penggunaan pupuk organik atau metode irigasi yang Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.